Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Faisal, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu DRA Pun Kumariati, EA, MM, MPD, dan pengajar praktik Ibu Rima Zelvita, MPD. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAGJA. BAGJA merupakan akronim yang tersusun dari B. Buat pertanyaan pertama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi. Visi saya sendiri adalah mencetak generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak dalam berteknologi. Pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas, berkarakter, dan bijak berteknologi. Perubahan yang diharapkan pada peserta didik adalah mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi. Untuk mendeskripsikan BAGJA, yang pertama kita B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya ada dua, yaitu bagaimana cara mempersiapkan peserta didik agar memiliki sifat religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah agar peserta didik memiliki sifat religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi. Daftar tindakan atau penyelidikan untuk mewujudkan pertanyaan tersebut. Yang pertama, menanamkan kebiasaan yang berkaitan dengan sifat religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan bijak berteknologi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang kedua, mewajibkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan sholat berjamaah dan mengaji. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya membangun kolaborasi dalam kelompok belajar. Yang keempat, membiasakan peserta didik untuk datang tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, dan perilaku sopan. Yang kelima, memberikan pemahaman konsep pada siswa bahwa bijak berteknologi merupakan skill kehidupan yang harus dikuasai. Untuk A. Ambil pelajaran, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang mendukung agar kemampuan siswa dalam sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi bisa meningkat. Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan siswa yang memiliki sikap religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi.
Daftar atau tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, sistem pembiasaan positif dan lingkungan sekolah yang saling mendukung untuk kebaikan serta membentuk karakter atau akhlak yang baik. Yang kedua, keluarga atau wali murid, semua warga sekolah, lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, sistem dan sarana prasarana yang positif dan pengawasan keluarga serta guru secara berkala. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, yang pertama, apa saja pembiasaan baru yang dapat diwujudkan dengan penerapan peserta didik yang memiliki karakter religius, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas, dan bijak teknologi. Yang kedua, apa peran yang diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perwujudan siswa yang memiliki karakter religius, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi. Daftar pertanyaan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pembelajaran yang berbasis keagamaan, melatih peserta didik untuk berani menjadi imam sholat, menjadi tutor sebaya dalam mengaji. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kepada wali murid tentang pentingnya pendidikan agama dan mendekati sejak dini. Yang ketiga, membuat program P5, proyek penguatan profil Pancasila pada peserta didik. Yang keempat, peningkatan SDM guru, wali murid, peserta didik dalam kemampuan IT. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah pertama, bagaimana langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran peserta didik pada karakter yang religius, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi. Yang kedua, apa saja praktek baik untuk mewujudkan sifat religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi. Yang ketiga, apa target pencapaian peserta didik di perwujudan sifat religius, mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas berkarakter, dan bijak berteknologi. Daftar pertanyaan atau bukan untuk menjawab tersebut. Pertama, guru melaksanakan asas komunikasi dengan kepala sekolah. Guru lain menegaskan untuk memanfaatkan program secara optimal antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengikuti kegiatan P5. Ketiga, peserta didik mampu melaksanakan sholat lima waktu, membaca dan menghafal serta dibaca satu atau formulir. Yang keempat, siswa membuat karya dan dengan mempromosikan lewat media sosial dengan format foto atau video. Yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa saja yang akan berperan dalam mengambil keputusan kegiatan dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius dan akhlaknya serta mandiri, kreatif, kolaboratif, dan bijak berteknologi. Kedua, bagaimana agar perwujudan peserta didik bisa menggunakan karakter religius dan mandiri, kreatif, kolaboratif, cerdas, berkarakter, dan bijak berteknologi. Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan kerja program pendidikan karakter yang mandiri, kreatif, cerdas berkarakter, dan bijak. Yang kedua, cara penerapannya adalah melaksanakan pembelajaran di sekolah, kemudian tutor sebaya dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pembiasaan bahasa Jawa atau memanggil di hari Sabtu, kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, yang terakhir membuat poster tugas siswa menggunakan Canva. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak.
Tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.